Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat takdim. Abangku Sukolimo dan salam hormat belajar jongkok. Monggo Salam. lanjutkan ngobrolnya. Siap. Seperti biasa, kalau saya naik biasanya cari muka aja. Kalau Ya, sudah begitu. menemukan sejatinya maka saya akan turun. Gimana kabarnya abang? Alhamdulillah. Tadi saya udah Belajar koordinasi jongkok. di Zoom. Jadi gini loh Bang Ling. Kalau menurut saya bagi kita ya, bagi orang saya bahasakan kita karena di sini ada Bang Thohir juga, di bawah ada Bang Ali gitu ya. Orang-orang yang diberi titipan sama Allah mempunyai sebuah pemahaman fenomena yang sekarang itu tantangan dan kalau menurut saya kalau kita diam tidak berbuat apa-apa dengan hal kayak gitu, sama kita pun ikut dosa gitu loh kalau bagi saya. Kenapa? Karena kan itu sebuah penggelinciran akidah gitu loh. Sebuah kalau seandainya dia ngobrolnya misalkan piece to piece, misalkan dengan Bang Ling saja atau dengan saya doang, itu nggak terlalu berdampak gitu loh. Karena akan kembali ke pemahaman kita, benar nggak? Pemahaman misalkan Kang Ling, menurut pemahaman Kang Ling, wah ketika saya berbicara, saya bisa menghidupkan orang yang mati, saya bisa merubah takdir di Lauhil Mahfud. Nah, nanti kan akan kembali ke pemahaman Kang Ling, gitu loh. Kata Kang Ling, oh nggak mungkin. Nah ini kan nggak terlalu berdampak apa-apa, benar nggak? Ya. Tapi ketika berbicara di media sosial, yang mana bisa diakses oleh semua orang, bahkan oleh seluruh dunia, maka ini akan menjadi sebuah penyakit kalau bagi saya. Akan menjadi sebuah penyakit, sebuah fitnahan, karena orang yang mendengar yang nggak paham tentang, yang nggak punya dasar, lalu mempercayai bahwa si A ini bisa merubah garis takdir Lauhil Mahfud, maka ketika kepercayaan itu tumbuh, itu yang namanya dolun wa mudilun ya gitu. Udah mah dia sesat dan menyesatkan orang lain gitu. Merugikan banyak orang lain ya, udah mah hidupnya rugi ya kan, tambah rugi lagi gitu. Iya, udah tambah rugi gitu loh. Nah itu loh, maka kita kalau bahasa Bang Thohir, ya termasuk beliau sering menitipkan pesan kepada saya, orang-orang yang punya akses dan punya memang porsinya untuk speak up gitu loh, untuk berbicara, untuk berkomentar, walaupun hanya sebatas inilah dakwah kita gitu loh. Inilah cara usaha kita untuk merubah sebuah paradigma kesesatan, walaupun hanya lewat ini gitu loh. Tapi Bang Sukolimo, kita harus cek dulu tuh profilnya kayak gimana, ya kan? Profilnya, ya kan? Ya, jangan sampai halusinasi itu ketemu dengan 3 dimensi. Maksudnya gimana? Coba agak diperjelas Bang Ling. Oke, itu kan orang yang menyebutkan yang barusan itu kan ya, itu kebanyakan ya kan, dan ketemu 3 dimensi. Paham nggak maksudnya? Udah mau berhalusinasi jadi 3 dimensi itu. Jadi bayang-bayangnya ngidupin orang mati ya kan. Tapi secara akal sehat gitu kan. Dalam ilmu kedokteran pun ya paling apa tuh yang dibekam itu sarafnya. Mungkin Bang Thohir yang bisa menjelaskan detailnya ya. Silakan, selaku akal sehat, kita mikirnya akal sehat aja deh. Siap. Bang Thohir kayaknya lagi kena santet dia, agak-agak diem. Siap, mabung siap. Gak ada dosa bagi orang yang bercinta. Artinya gak ada cerita. Gak usah minta maaf, mabung walaupun jarang hadir ke saya. Nyantai saja sayang. Iya benar. Artinya tapi kalau melihat profil umpama, tapi nggak semua orang kan melihat kesananya gitu loh, Kang Enter. Kayak gitu. Iya, harus cek dulu kesehatannya gitu kan, profilnya ada apa nanti di belakang dia tuh ada apa gitu kan, apa ini perbuatan disengaja ataupun memang sebuah permainan kan kita nggak tahu. Tapi kalau kayak gitu permainannya ya waduh itu bajingan sekali itu kalau kayak gitu. Iya, kalau itu misalkan permainan apa ya kalau menurut saya memang
kewarasan dan tidak waras. Ya makanya kita cek dulu profilnya gitu kan, ceknya profilnya gitu. Tak ada unsur kegilaan di masa lalu gitu kan, atau enggak ketaikan ilmunya gitu. Jadi gitu. Oh iya. Tapi kan yang lebih mengerikan sekarang justru dia di backup, bahkan diorbitkan sama orang-orang yang notabene bergelar sarjana hukum itu loh, bahkan pengacara umpama. Lalu kan dikasih panggung sama media-media yang kalau media kan cuan, artinya memunculkan sesuatu, dia tidak berpikir ini dampaknya negatif dan positif. Dia tidak berpikir ini akan sesat dan tidak sesat. Kalau media, mohon maaf tapi ya saya tidak, mungkin oknum media lah, tidak semua media, tapi yang jelas kebanyakan kan yang berpikirnya ini kalau dinaikkan ratingnya bagus, maka dia akan panggil gitu loh, baik media televisi ataupun apapun gitu loh. Iya, betul. Benar gak? Benar. Iya. Aduh, kalau media kan cuan, duit. Tapi gini Bang Amai, kalau orang Ya. kayak gitu harus dimusnahkan. Karena merusak akidah. Sepakat. Itu sepakat saya. Karena keilmuan ya sesuai dengan keilmuan, kalau ada punya mujizat itu kan di zaman Rasul kan? Betul, dan tidak ada satupun manusia yang dikasih mujizat kecuali Nabi dan Rasul. Tuh. Apalagi sekarang udah gak ada zamannya Nabi dan Rasul kan gitu. Ya kita kan harus meyakini kan kodok qadar ya kan. Tapi ini luar biasa nih ya kan. Aduh, kayaknya tuh halal nggak ya darahnya? Kalau menurut saya mah kalau memang seperti itu terus ya sama dengan dulu Nabi Khidir menyembelih anak kecil. Kenapa? Karena nanti akan menyesatkan kan itu. Nah itu ceritanya. Ini saya pemikiran saya nih. Nah maka bagaimana nih peneliti nih menurut Bang Thohir nih menyikapi fenomena yang itu? Kita anggap Bang Thohir adalah pengamat ya, pengamat sosial media. Oke. Silakan Bang pengamat diluruskan. Ada aja nih Kang Ling ini. Jadi kalau gini, pengamatan, saya potong dulu. Kan namanya menganalisa, Bang Thohir gak bakalan ada salah. Ini penganalisa, silahkan lanjut. Jadi kalau penganalisa saya, selagi ada konten seperti itu, jangan harap Ustadz Sukolimo akan berhenti untuk bicara. Itu penelitian saya itu. Nomor 2. Dan itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Bahkan kendala yang pertama, kalau kita bicarakan seperti ini, menjustis orang itu salah. Bahkan ada netizen yang keliru. Emangnya lo lebih baik dari dia kok berani menyalahkan? Itu kadang-kadang menjadi beban bagi kita sebagai pejuang. Karena apa? Karena kita bicara ini ya bukanlah hanyalah sebatas ngomong, menjatuhkan kepribadian seseorang, kita meluruskan. Nah, kita mau ngomong di publik, seperti Ustadz Abi Amai ngomong di publik, karena dia bicara di publik. Kalau kita nggak bicara di publik seperti ini, apa jadinya netizen? Yang doboler aja itu sudah berapa subscribernya? Yang nonton Samsudin itu berapa? Yang nonton Rukiah Halu itu berapa yang nonton? Itu secara penelitian saya karena tidak ada yang mengkanter bahwa itu salah. Itu satu. Apalagi yang dibicarakan tadi bisa merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu secara teliti, secara akidah, satu sudah menghilangkan keimanannya kepada Allah. Karena apa? Takdir adalah hak prerogatif daripada Allah. Jadi kalau yang bisa merubah takdir itu, secara gak langsung dia sudah menghilangkan, menggugurkan keimanannya kepada Allah. Kalau sudah mendahului Allah, apa jadinya? Kan sesat. Setuju dan Iya, yang kedua secara tidak langsung dia setelah mendeklarasikan bahwa dia menjadi Tuhan gitu loh. Karena kan kan Nabi sendiri pun, Rasul sendiri pun, beliau tidak bisa merubah takdir loh. Beliau hanya kapasitas
syafaat itu kan su'alul khair minal khair ilal khair, kan gitu. Artinya soal meminta sebuah kebaikan misalkan kejadian ada seorang sahabat itu yang mana sahabat itu berada dalam sebuah kemiskinan gitu. Nah, lalu sahabat meminta, ya Rasulullah doakan saya, kan gitu. Lalu Rasul tuh bukan merubah, guys. Misalkan di Lauhul Mahfuz, tapi tidak ada. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang, Malak Jibril pun dia tidak bisa menembus ke arah Lauhul Mahfuz ketika perjalanan Isra Mi'raj, hanya Rasulullah yang diizinkan sama Allah. Gitu loh. Apalagi orang sekarang dia yang berbicara sudah ke sana Lauhul Mahfuz menghapus, bahkan bahasanya bukan merubah, dia tuh menghapus gitu loh tulisan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, kalau bagi saya ini sebuah penyesatan yang wajib kita perangi gitu loh. Wajib kita perangi. Ya, tapi begini ini versi saya ya. Seharusnya bebas. Ya, tapi seharusnya warga 62 ini harus sadar sebenarnya. Udah masalah ya kan, masih aja ditonton. Nah, itu yang kurang waras. Betul. Kan ada pepatah, jangan menonton yang nggak ada faedahnya. Yang nggak ada faedahnya malah dijadikan hiburan. Nah, itu IQ-nya di mana? Iya. Itu kan logika. Jadi kan gini. Secara saya Om, harusnya yang punya akal sehat, ini udah baik nih, ngapain kita harus support, ngapain kita harus subscribe, ini mah udah salah si Samsudin, Marisi aja di subscribe, ditonton pula. Nah, ini contoh kecil. Ya kan? Kita jadi di sini, saya begini, sebenarnya yang ngeribet ini adalah netizen sendiri. Yang ribet itu sebenarnya bukan kreator. Udah mah kita membuat video yang salah, ditonton pula sama netizen. Banyak pula itu view-nya. Nah, di sini yang salah siapa? Dua-duanya salah, Om. Lanjut. Siap, Bang Ali, siap. Iya, betul. Waalaikumsalam, Bini. Nah, artinya gini loh. Ketika fenomena seperti ini, maka kita pun dari awal tadi saya sampaikan, tadi saya berbicara panjang lebar dengan sahabat-sahabat di debater ya, ketika saya diundang untuk masuk ke sana dan kita pun ngobrol panjang lebar. Jadi tantangan demi tantangan, baik ketika kita berbicara dengan yang luar maupun yang di dalam gitu loh. Nah, artinya gini, ternyata masih banyak PR-PR yang harus saya siapkan dan harus saya lakukan. Saat ini saya merasa kita sudah berdakwah di lingkungan, kita sudah ternyata benar serius, ternyata saya belum ada apa-apanya gitu loh. Saya belum ada apa-apanya gitu loh. Karena ini sudah menjadi sebuah lingkaran setan. Ketika yang tadi dikatakan Bang Ling itu memang netizen pun sama mendukung, yang kedua bukan channel lah, ya media-media yang memfasilitasi, memberikan panggung kepada mereka. Di sini kan tantangan yang terbesar. Kalau kita subscribernya kecil, viewersnya pun nggak terlalu tinggi umpama, maka kan di sini kita memerlukan sebuah perjuangan dan persatuan. Mereka-mereka yang sudah memang go-nya go nasional, bahkan go-nya bisa internasional, yang viewersnya jutaan, memberikan panggung kepada mereka-mereka yang seperti itu gitu loh. Iya, ya kayak sekarang aja kan fenomena BBM ya kan. Kemacetan di mana-mana ya kan. Ya harusnya pabrik motor dan kendaraannya dikurangin. Nah, itu mau udah ke politik loh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Bang Ali. Wah, di sini berisik nih. Oh, lagi rame bener. Bener. Lanjut dulu. Mencari situasi yang tenang. Oh, lagi rame, Kang. Atur nuhun, Kang. Udah aja campur adukin sama politik ya kan? Iya. Seru ya kan? Oh, lagi di luar, Kang Ali. Lanjut, ini kayaknya Bang Thohir ini selaku pengamat media sosial ya kan, nanti kita cermati aja bareng-bareng. Siap, Bang Ali, siap.
Iya, maka di Karena sini kita diperlukan sebuah kesepahaman ya, bukan hanya pemahaman, tapi kan kesepahaman. Terkadang kan gini, yang di dalam pun itu masih saling apa ya, saling kayak panjat pinang gitu loh, yang ini nginjek yang gitu. Artinya ketika ada salah satu yang vokal, mama Bang Tohir naik di roomnya siapa gitu kan, nah dibilangnya A, B dan nah itu di situ apa ya, perlu sebuah perjuangan dan kesabaran gitu loh. itu bukan perjuangan lagi kalau buat saya, karena sebagai analisa ya kan Bang Thohir itu kan selaku penganalisa, dan penganalisa itu gak pernah salah. Iya. Ya kita akui, kita apresiasi ke Bang Thohir, salut. Ya saya pun sama. Saya terkadang diberi semangat sama beliau. Saya terkadang kan gini loh. Kita ya itu, makanya kayak yang saya ucapkan tadi, ternyata masih banyak PR dan apa ya yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tantangan dalam dunia dakwah. Terkadang kan saya diberi semangat sama beliau juga gitu, walaupun ya terkadang di sela-sela kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang saya nawa itu udah memang ini udah kita yang punya kapasitas dan memang sama Allah dititipi sebuah kemampuan untuk berbicara gitu loh. Sudah sepatutnya kita harus betul-betul struggle gitu loh. Artinya karena mereka semakin merajalela itu penyesatan akidah sekarang tuh udah, mana yang di luar pun sama, yang di dalam pun ya belum lagi usai penyesatan tentang karoma, tentang hikmah, tentang ya seperti itulah. Nah, muncul lagi yang bisa menghidupkan, bisa menghapus garis dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai PR yang harus kita perjuangkan. Menurut Bang Thohir gimana, coba lanjutan ceritanya? Ya. Saya pun mendengar yang seperti itu, konten seperti itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Setelah saya teliti, kenapa sih kok banyak yang percaya yang seperti itu? Memang kita tidak bisa keluar daripada nenek moyang kita. Yang nenek moyang kita yang percaya yang seperti itu. Nah, sekarang ini dengan berkurangnya ilmu, dengan wafatnya ulama-ulama kita, sehingga kebanyakan itu yang seperti itu seakan-akan asli. Walaupun kita beragama Islam dan itu adalah ajaran nenek moyang, katanya nenek moyang, dikiranya ajaran kita. Kenapa? Karena ajaran kita datang ini membenarkan yang seperti itu, bahwa itu beda-beda tipis lah. Yang kita namanya karomah, yang namanya hikmah, ilmu hikmah katanya. Lah ilmu hikmah itu ada, cuma ilmu hikmah yang sakti-sakti itu ilmu nenek moyang kita. Nah, sedangkan karomah beda tipis dengan hikmah, kan gitu. Nah, sekarang ini karena terobsesinya mindset daripada kita-kita dengan legenda-legenda yang dulu katanya seperti ini, legenda ini seperti ini, sehingga kita banyak percaya. Sehingga apa? Omongannya ulama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang ngajar di masjid, itu lebih masuk ke pikiran orang-orang awam, omongan dukun-dukun seperti ini. Karena apa? Karena balutannya sama, omongannya sama, cuma lebih sakti dia. Nah, kenapa? Karena kita itu dulu itu berdirinya dari kerajaan sampai ada peperangan dengan Belanda. Maka disitulah karomah-karomah ya yang namanya hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah itu hadir di bumi kita. Nah, cerita-cerita inilah yang membuat masyarakat kita itu percaya bahwa itu benaran. Nah, kenapa kok saya mengatakan itu beneran? Karena jangankan IQ yang rendah, IQ yang cerdas pun ikut tertipu. Contohnya penggandaan uang dengan adanya Gus siapa itu di Probolinggo. Itu bukan orang remeh-remeh yang ikut, yang percaya. Nah, setelah saya telisik, yang saya selidikin, disinilah kekurangan kita. Banyak orang percaya di media yang saya halangin untuk orang yang datang ke Samsudin itu seorang tentara yang mau hadir. Kenapa kok sampai seperti ini? Karena disitulah
tanpa ada kita untuk mengimbangi di media, sehingga orang itu lihat terus, dulu nonton Nenek Lampir, sekarang nonton YouTube. Seakan-akan yang Ring Dharma itu dulu ada, sekarang ada, seperti dukun palsu itu ada. Apalagi Kiai Jamas, wah ini kayak Kiai Jamas sakti ini. Nah ini yang banyak percaya. Kenapa kok banyak percaya? Keilmuannya tidak mencari keilmuannya. Kalau memang dia mengatasnamakan agama Islam, yuk kita cari sumber agamanya. Nah ini kalau orang cerdas. Sekarang enggak, langsung percaya gitu. Coba saya umpamanya bisa melihat lampu mati. Wah itu banyak santrinya saya itu. Andaikan ini adalah ilmu dari Allah. Kesaktian yang mengatasnamakan agama. Nah disitu kan apa? Karena orang banyak percaya kepada bukti. Nah itu percaya banyak bukti. Kalau ada bukti orang percaya. Inilah dunia sekarang yang kita ini lebih berat dan lebih semangat untuk menyampaikan yang benar. Itu katanya Ustaz Abdul Amai kepada saya dulu. Monggo. Nanya dong. Gini, saya sebelum nanti ke Kang Enter dan ke Pak Mali mungkin sudah bisa. Kalau berbicara tentang ini, saya pun sama berulang-ulang saya ingin berbicara tentang kesepahaman hikmah gitu ya. Itu kan yang menjadi dasar semua itu dari surah Al-Baqarah 269 kan itu ya. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, padahal di situ ayat selanjutnya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, artinya begini loh. Hikmah yang sekarang dipakai landasan, oh ilmu hikmah itu ada. Nah dengan dasar Allah tuh memberikan hikmah. Padahal kalau kita melihat tafsir daripada ayat ini, ayat tafakkuh, kan gitu. Jadi orang yang paham hikmah itu adalah orang yang diberikan kefahaman, gitu loh, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya betul-betul memahami perintah Allah dan ajaran Rasulullah. Nah, sedangkan di ajaran kalau hikmah yang sekarang yang dikait-kaitan dengan fenomena yang sekarang, ilmu kebal itu hikmah, bla 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 itu. Artinya kalau seandainya ini dikaitkan dengan hikmah yang itu, maka Rasul tidak akan ada cerita dakwah ke Taif, beliau berdarah. Dan tidak akan ada cerita perang misalkan mau perang Khandaq, mau perang Badar, tidak akan ada cerita sahabat-sahabat itu berguguran punya kalau hikmah itu loh. Karena Rasulullah sendiri yang pertama akan menjalankan, Allah berikan kan gitu. Kan kita atakumur rasulu fahuduhu ay famtasilu wa manahakum anhu pantahu. Apa yang Allah berikan turunkan lewat Rasulullah, ya ayo kita jalankan. Nah sedangkan ini kalau menurut saya kan pembelokan sebuah pemahaman gitu loh. Kalau hikmah yang dimaksud ayat itu dikaitkan dengan sebuah kekebalan, dengan menyembuhkan orang dan lain sebagainya, kan seperti itu. Lalu sedikit sebelum Bang Enter mohon maaf, ini sebelum mumpung ada kesempatan ada guru kita saling sharing dan mengkoreksi fenomena yang sekarang tentang loh, itu Habib Lutfi. Saya punya video sekarang Bang Toy, saya ada video lengkap. Justru endingnya apa yang disampaikan Habibana Lutfi itu, gitu loh. Ketika beliau berbicara, ada segerombolan ulama-ulama datang ke beliau kan gitu, yang ternyata itu dari ajak jin. Satu yang harus kita pahami, beliau lagi bernarasi bercerita, bukan beliau memberikan sebuah ini loh ajaran gitu loh. Artinya begini loh, bahwa kita melihat jin dengan apakah wujud asli, tidak ada cerita lengkapnya dari situ. Misalkan Habib Lutfi melihat jin dengan wujud asli ataupun tidak ada. Dan memang di ayatnya pun ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah, Bang Buma terima kasih, untuk
melihat sesuatu, dan itu pun tergantung apa ya, sejauh lah untuk kita makan gitu. Dan Habib Lutfi tidak begini loh, oh kita bisa melihat jin, tidak ada penyampaian dari Habibana Lutfi bahwa manusia bisa melihat jin, tidak. Tapi beliau lagi bercerita, ujungnya apa? Saya ada video lengkapnya. Karena jin-jin itu banyak, kalau dulu di kita banyak manusia kesurupan jin, sekarang mah jin banyak kesurupan manusia karena manusianya sudah beragak bener gitu. ini cerita yang disampaikan beliau. Nah, artinya ketika itu dijadikan sandaran bahwa Habib Lutfi tidak mengajarkan dan tidak memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa kita tidak ada satupun perkataan beliau bahwa seperti itu, tapi itu lagi bercerita mengalir gitu loh. Nah, ini yang semestinya kita, karena kan dasar-dasar semua pun sudah kita pahami kan gitu lah. Kalau tentang hal-hal semacam itu. Nah, hanya kenapa saya berbicara melebar ke situ, karena banyak sekali pemahaman yang terkadang tergelincir dari teks atau konteks aslinya ayat gitu loh. Monggo Bang Enter, saya persilakan. Bang Ali masih udah bisa bicara? Bisa, tapi harus keluar dulu. Oh gitu. Ya udah, kalau udah aman nanti ini ya di mute-nya aja dibuka, atau sudah bisa sekarang? Bisa dikit. Jadi pada dasarnya sekarang itu fenomena zaman sekarang, istilahnya teknologi semakin maju tapi pola pikirnya itu kembali ke jahiliyah gitu. Betul. Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 213 gitu, istilahnya pada dasarnya itu manusia itu satu umat saja. Kenapa dikatakan satu umat? Jelas, umat yang pertama itu yaitu manusia pertama Nabi Adam. Dari Nabi Adam berkembang biak sampai sekarang, istilahnya bukan teori Darwin kalau manusia itu dari kera atau dari monyet, bukan. Tapi manusia pertama itu jelas satu kaum umat saja itu, yaitu dari keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan munculnya para nabi sebagai jalan yang lurus untuk mengenal Allah itu sendiri gitu istilahnya. Jadi dikatakan dalam surat Al-A'raf juga dikatakan Nabi Adam diusir ke bumi itu karena godaan dari setan. Kemudian Allah juga memberikan jalan dan tuntunan kalau di Islam itu yaitu Al-Qur'an untuk kembali ke tempatnya sebagaimana Adam diciptakan, yaitu di surga gitu, seperti itu. Tapi sayangnya istilahnya fenomena zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, tapi pengetahuan karena dasarnya tidak tahu keagamaannya ataupun kurang, kemudian mempercayai seorang manusia yang bisa beginilah, bisa menyembuhkan lah, seperti si Udin itu sendiri gitu ya. Nah, disinilah kita punya channel memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana siapa yang lebih tertinggi gitu, yang bisa menyembuhkan itu siapa, bukan manusia itu pelantara. Kalau ada manusia yang bisa melihat sesuatu yang gaib, itu mungkin karena kehendak Allah, tapi pada dasarnya ilmu gaib itu atau tentang roh, Allah memberitahukan hanya sedikit, hanya sekelas para nabi saja yang bisa melihat ataupun wujud wataknya para jin seperti itu. Dan istilahnya tetap saja kaum jin pun dan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, istilahnya tetap untuk beribadah, tapi sebagian dari mereka itu tersesatkan gitu. Ya mau gimana lagi ya, istilahnya karena kurangnya pengetahuan ataupun kurangnya pendalaman agama, kemudian manusia itu sendiri bisa disesatkan gitu. Makanya seperti kembali ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Maka untuk muslim itu, khusus untuk muslim ada patokannya, pedomannya. Ya apa itu? Ya Al-Quranul Karim, seperti itu aja. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Siap. Monggo Bang Enter kalau mau menambahkan sebelum nanti saya menambahkan juga. Halo? Oke. Jadi gini loh, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Bams Ali. Jadi kan kalau letterlek ayatnya di yang tadi disampaikan Al-Baqarah 213 itu karena nasu ummata wahidah kan itu ya. Artinya fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina wa anzala ma'akumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas
dan seterusnya. Nah, artinya memang di sinilah kita harus menjadikan sebuah pemahaman dan kesepahaman gitu loh. Kesepahaman bahwa apa yang diturunkan, disampaikan oleh Allah itu di saat sekarang itu banyak yang dibelokkan gitu loh. Banyak yang dibelokkan. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan gitu loh, manusia atau apapun itu kecuali hanya Allah. Karena kita tuh hanya apa ya, antum soal kan gitu, wa minnan nawal. Kita tuh hanya meminta, tapi pemberi mah adalah Allah. Kita hanya berdoa, tapi yang menyembuhkan, yang mengijabah adalah Allah. Kalau kita mengklaim bahwa saya bisa menyembuhkan, itu bisa, kalau menurut saya itu bisa masuk ke ranah kekufuran, kemusyrikan, karena mengakui kita berkuasa selain daripada Allah, kan seperti itu ya. Iya, banyak juga kan istilahnya dapat batu keramat atau istilahnya pakai cincin ini sebagai asihan. Seolah-olah yang memberi rezeki itu cincin atau batu gitu. Itu mendekati kemusyrikan gitu. Padahal kalau kita ketahui lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dialah Allah yang pemilik gitu, yang ada di langit dan di bumi itu siapa? Ya jelas Allah gitu, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan sakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah gitu. Kenapa kita harus berpegang pada suatu benda yang tidak bermanfaat? Itu contohnya seperti Nabi Ibrahim gitu kan, istilahnya ada patung-patung, kemudian patung-patung itu dihancurkan, setelah dihancurkan lalu menyimpan golok terbesar atau kampak terbesar itu di kalung patung terbesar. Di patung yang paling besar. Kemudian ditanyalah Nabi Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan? Aku tidak melakukannya, yang melakukan itu adalah patung. Kata kaumnya bertanya, nggak mungkin, patung itu nggak bisa bergerak. Nah, Nabi Ibrahim menjawab, kalau udah tahu nggak bisa bergerak, nggak bisa apapun, nggak ada manfaatnya, ngapain juga disembah? Nah kan akhirnya pada marah dan Nabi Ibrahim dibakar saat itu gitu. Jadi udah jelas. Kebanyakan manusia itu, jadi gimana ya, kembali lagi ke zaman kebodohan gitu. Terkadang ada, maaf ada iklan dulu sebentar nih, ada Rossi. Iya, boleh. Aku keluar dulu di pinggir jalan. Jadi, ya gitulah. Kalau buat muslim yang kafah itu tertera dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Jadi kalau umpamanya Allah kalau sudah mengatakan akulah pemilik alam semesta ini, kemudian kalau udah pemilik yang ada di langit dan di bumi termasuk penyakit, termasuk COVID ataupun apapun, kesehatan itu sembuhnya pun Allah yang menentukan. Maka kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha man kasabat wa la maktasabat. Allah memberikan cobaan itu sesuai kemampuannya. Jadi kata Allah, kamu bisa, kamu mampu gitu, walaupun ada penyakit seberat apapun kamu bisa. Kamu hanya cukup cukup beribadah saja kepadaku, istajib lakum gitu, beribadah kepadaku, maka akan kulipat gandakan nikmat dan rezekimu seperti itu. Itu perintah Allah gitu. Dan banyak juga istilahnya surat Al-An'am gitu mengatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya dalam salat, hidup dan matiku karena Allah aja. Udah, kamu itu nggak punya apa-apa karena kamu itu la haula wala quwata. Tidak daya dan upaya. Kamu tak ada bisa apapun. Masa ada orang ngaku-ngaku bisa menyembuhkan, kemudian yang lucunya dijual belikan gitu dengan harga tertentu. Nah ini orang-orang yang menyesatkan seperti ini, apalagi mengatasnamakan agama. Ini sangat menyesatkan kalau bagi saya, termasuk si Udin itu tuh. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Betul. Lanjut Bang Thohir, tambahin. Oh ya. Jadi kalau saya itu Bang, seperti pengobatan dengan cara apapun, kami tidak memukul rata bahwa itu salah. Karena kita sebagai pemaham penerus daripada pendapat ulama-ulama kita dulu, seperti apa yang dilakukan kiai-kiai kita. Jadi dengan cara memberi air, ruqyah yang seperti itu yang nggak terlalu lebay-lebay seperti yang sekarang ini, nah itu maka kita menggarisbawahi itu boleh. Seperti kita makai jimat, itu boleh. Atau menggunakan ruqyah syariah, itu boleh. Cuma kan
kita harus tahu batas-batas dan di mana diperbolehkan oleh ulama-ulama kita. Kita harus tahu gitu. Karena apa? Karena kalau pemikiran saya Ustaz Abi Ahmad tidak se ekstrim seperti semua itu hukumnya syirik atau haram. Kenapa? Karena kita sudah digarisbawahi bahwa syirik dan tidaknya itu adalah hati yang melakukan yang tahu. Hati yang melakukan yang tahu. Atau kita mengatakan kepada saudara kita kafir atau syirik, padahal dia tidak syirik, akan kembali kata-kata itu kepada kita. Itu yang kami haruskan. Maka kita dalam keilmuannya yang saya tahu, bolehlah ruqyah, bolehlah pakai jimat, tapi jimat ruqyah yang diperbolehkan oleh agama. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti itu, nanti semua kiai-kiai kita yang di NU khususnya, yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah umumnya, maka itu nanti dikatakan double semua. Ini yang harus kita hati-hati dalam meneruskan. Itu kalau saya. Kenapa? Karena sudah banyak kiai-kiai kita yang dulu sakti-sakti itu. Asli, real. Bahkan sandalnya pun bisa menghilang, megang sandalnya aja. Itu dulu, itu karena kan karena takorubnya kepada kiai kita. Zaman Sohil Bangkalan itu banyak cerita. Kiai kita ya. Nah, maka kalau nanti kita cerita kepada cucu kita ketakorupan seorang wali kiai kita dulu, nanti double itu gak masuk akal. Masa Bapak cerita yang seperti itu? Ini yang kami tepis satu sisi. Jadi kita itu yang menepis satu sisi seperti itu, keduanya menepis orang-orang yang 100% tidak percaya kalau tidak masuk logika, yakni golongan-golongan rasionalis. Itu kalau tambahan dari saya Bang Abi dan penelitian saya seperti itu. Monggo dilanjut. Ya, siap. Ya gini loh, saya pun sama dengan pemahaman yang tadi, dan saya akan ambil garis tengahnya gini loh. Satu, kita tidak memerangi tentang itunya. Karena ma'unah Allah masih ciptakan gitu kan. Allah itu kan menurunkan aromah, barokah, ma'unah dan sebagainya. Cuman mungkin tadi yang dimaksud oleh Bam Ali dan termasuk saya pun sama ketika memberikan sebuah edukasi kepada semua, ini terletak dari si penyampai. Kenapa? Karena kalau orang tua kita dulu, contoh sama ketika ada cerita Mama Ciwedus, mungkin Ustaz Ali pernah lah mendengar gitu kan. Terus ketika ada Sohil Bangkalan dan sebagainya. Nah, dalam konteks memberikan sebuah pemahaman dan sebuah misalkan lagi mengobati dan sebagainya, beliau tetap memberikan sebuah ketauhidan bahwa jangan percaya kepada benda, tetaplah kamu memohon kepada Allah, tapi dengan wasilah benda ini ayo kamu bawa. Kan seperti itu ya. Jadi artinya dari mulut penyampaian orangnya ini, tapi yang sekarang fenomena yang sekarang itu mempertuhankan benda kan itu. Jadi yang kita perang itu bukan kontekstual, bukan apa ya faktualnya kejadian itu, tapi sebuah ideologi yang mana lebih mempertuhankan benda gitu loh. Yang sekarang kan seperti itu, makanya ada jual beli. Kalau saya ingat saya dulu, orang-orang tua kita dulu walaupun bikin wapak misalkan dari kulit macan sekalipun, dia gak pernah menjual, gak pernah ayo kamu bawa, udah gitu. Seingat saya kan seperti itu. Tapi yang sekarang itu dengan ada tarif, ada harga, dan dijamin bahwa kamu selama memegang ini, nah ini yang dianggap sebuah penyesatannya kan seperti itu. Kalau orang tua dulu memberikan sebuah apapun itu tetap dengan membawa sebuah keyakinan, percayalah kepada Allah. Ya kan itu. Ya, lanjut Bang Ali, tambahkan. Iya, saya percaya dengan segala kekuatan, apalagi ilmu istilahnya yang disebut dengan ilmu gitu. Karena saya pun sempat melihat kakek saya itu waktu membuang ilmunya itu masuk ke dalam sungai yang deras, kemudian airnya itu malah lewat kepalanya, badannya itu nggak basah. Dia malah berjalan gitu di tempat sungai yang deras. Tapi semuanya seperti pohon ataupun sampah-sampah itu terbawa arus. Tapi kakek saya itu malah nggak basah sama sekali. Istilahnya dia untuk membuang ilmunya gitu. Dia loncat, udah gitu airnya itu cuma lewat doang. Pas masuk lagi ke daratan itu posisinya
bajunya pun tidak basah sama sekali. Akhirnya dia loncat lagi sampai ketiga kali baru dia terbawa oleh arus air gitu. Itu dibawa katanya sama gurunya, nggak tahu siapa lah, istilah seperti itu. Saya percaya hal-hal seperti itu. Itu karena mungkin tujuannya untuk berjuang atau apa, dan manfaatnya juga ilmu itu digunakan untuk berjuang. Saya nggak tahu karena saya tidak mempelajarinya. Kalau umpama masalah gaib saya percaya karena itu perintah dari Al-Quran juga untuk percaya hal-hal yang istilahnya gaib atau roh gitu, seperti malaikat, angin pun bisa dianggap gaib juga, tak terlihat tapi terasa seperti itu. Jadi saya nggak menafikan kalau umpama saya nggak percaya sama sekali, saya percaya. Ya benar. Jadi artinya di sini kita ada titik temu kesepahaman seperti apa yang sampaikan dari tadi Bang Thohir, termasuk Kang Bams Ali dan saya pun sama kan gitu. Kita semua sepakat mempercayai tentang keilmuan, tentang orang tua kita dulu, tapi apa perbedaan orang tua dulu dengan sekarang? Yang dulu membawa sebuah keyakinan kepada Allah, dan yang sekarang seakan-akan mendeklarasikan sebagai Tuhan gitu loh, bahwa aku bisa, aku mampu, dan nah gitu loh. Dan orang sakti itu nggak pernah ngaku sakti kan gitu. Sama ketika orang makrifat nggak pernah ngaku, orang sudah ngaku makrifat, saya orang ahli makrifat, berarti dia nggak makrifat gitu loh. Dia orang tasawuf nggak pernah ngaku tasawuf, orang sufi dia nggak pernah memamerkan kesufiannya, karena sufi tasawuf itu kan untuk pemakaian dia, membersihkan hati kan gitu. Jadi sebagai kembali ke makna tasawuf itu sendiri, kalau kita merambah ke sana kan gitu. Artinya ini untuk sebuah pemahaman biar ada keseimbangan dalam berpikir kan gitu. Mana tasawuf yang sekarang kan tasawuf itu dikatakan halu umpama, tetapi makna tasawuf sesungguhnya kan ilmun yu'rafu biha ahwalun nafs. Kan gitu, madzmumuha wa mahmuduha wa kaifiyatu tathhiriha. Sebuah keilmuan yang dimana di ilmu di situ tuh justru untuk mengetahui pertingkahnya hati, pertingkahnya diri, kan gitu. Yang jelek dan yang baik, ya mahmuduha wa madzmumuha, yang terpuji dan yang tercela, dan wa kaifiyatu tathhiriha, dan ilmu itu mempelajari bagaimana untuk mensucikan, membersihkan hati itu sendiri. Nah, sekarang loncatan pemikirannya ilmu itu diakui bahwa saya sudah mengenal Tuhan. Orang tasawuf kalau memang sudah seperti itu, dia gugur ke tasawufannya, karena dia udah ada aku di dalam dirinya kan, seperti itu gitu. Ilmuwan dan lain sebagainya gitu. Silakan Bang Thohir. Ini temanya ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya. Makanya saya lihat temanya begini, apa benar nih? Makanya saya masuk aja dulu. Jadi saya akan luruskan dulu. Di thumbnail tadi itu kan saya dari jam 7 sampai jam 9 kurang lebih itu di zoomnya Kang Angon. Gitu loh. Cuman kita masuk di room 4 Kang Ali. Nah, masuk di room 4 saya Kang Wiro, si Abah, siapa itu yang di situ, terus Kang Angon dan beberapa sahabat-sahabat yang untuk kalau istilah training itu mentraining saya bahwa gini loh gitu kan itu. Artinya ketika cara kerjanya room seperti ini, mekanisme seperti ini dan sebagainya, porsi saya di mana. Nah, itu lama. Nah, kata Kang Angon, nanti kalau di room yang nanti itu boleh Kang Abi untuk men-sharekan, dan beliau pun meminta di live-kan juga di YouTube saya itu untuk untuk mensiarkan kan gitu. Maka sepotong tadi ketika saya keluar dari room itu saya live-kan juga kan itu. Saya live-kan di sini. Cuman ketika saya live-kan itu udah mau masuk ke fase akhir, udah masuk perdebatan yang ini, saya izin untuk, karena banyak sahabat yang masuk juga di StreamYard ini, maka akhirnya saya izin closing dari sana, dan saya nggak nutup ini dulu, langsung saya ini kan, karena takutnya sahabat sudah banyak yang masuk, kita tutup dulu nanti sulit lagi gitu loh. Itu nah jadi di situ Kang Ali itu. Jadi
Kalau Zoom lintas agama, intinya itu memberikan edukasi mengenai pemahaman Al-Quran dan hadis. Kemudian istilahnya kalau surat Al-Hujurat itu, kalau berita-berita fasik itu kita sebagai Muslim untuk mengeceknya terlebih dahulu. Kemudian dalam lintas agama juga, ya, dalam lintas agama juga, jadi kita membentengi umat sekaligus dari fitnah-fitnah mereka-mereka, apalagi hujatan-hujatan mereka terhadap Islam itu sendiri. Jadi sebagai Muslim, istilahnya ada kewajiban, udah jelas dikatakan sesungguhnya dalam salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Jadi istilahnya kita berjuang karena Allah gitu. Lillahi ta'ala, bismillah gitu. Jadi kalau umpamanya ada hujatan-hujatan dari mereka, kewajiban kita sebagai Muslim untuk menjawabnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menjawabnya. Istilahnya setelah menjawab, kita memberikan edukasi, pemahaman Islam itu seperti ini loh. Tuhan itu seperti ini loh. Bukan orang yang istilahnya kan banyak di Islam itu memperkenalkan sifat-sifat Allah seperti apa. Bukan sifat-sifat yang nggak mungkin dari Allah. Seperti salah satunya mengatakan kalau umpamanya bahwa Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus tertera dalam surat Al-Fatihah. Nah, Islam menjawab gitu. Dalam surat Al-Fatihah itu konteksnya ihdinas siratal mustaqim itu bukan bertuju kepada Yesus. Di Al-Quran juga menerangkan tidak merujuk pada orang Kristen. Al-Quran hanya menyinggung Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan yang lainnya gitu. Kristen itu tidak termasuk. Justru Kristen masuk ke Islam, mencari pembenaran di Islam, inilah yang kita bantah. Kalaupun ada kalimat laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, maka sesungguhnya kafirlah mereka yang menganggap bahwa Isa itu adalah Maryam. Inilah peringatan gitu. Di bumi ini yang menerima Injil, kalau di Islam dikenalnya Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Kemudian kalau dikatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi kebanyakan mereka menolak Yesus adalah Isa, istilahnya orang yang berbeda, tapi mencari pembenaran di Al-Quran sebagai Rohul Kudus ataupun sebagai kalimatullah. Nah, fitnah-fitnah seperti inilah yang harus kita luruskan sebagai Muslim, sebagai edukasi gitu kepada mereka. Siap. Makanya saya senang kalau seandainya seperti Ustadz Abi Amai masuk kemudian menerangkan sisi Al-Quran itu, menerangkan begini loh tujuannya kepada mereka-mereka, dan nggak sedikit bukan hanya untuk berdebat mencari menang dan kalah, tapi ada juga berdialog di mana logika Islam itu harus masuk gitu, bukan harus dipaksakan. Beginilah bagi orang-orang yang berakal, kalau umpamanya di Islam itu yang sesungguhnya Tuhan itu cuma satu, mengajarkan ketauhidan, pertara dalam surat Al-Ikhlas, ataupun memperkenalkan dirinya Tuhan dalam surat Taha ayat 14 gitu. Jadi saya kira ini wawasan untuk apa istilahnya menguatkan iman gitu. Siap. Dan kita pun rencana hari Rabu tuh mau ada pertemuan, Kang Ali, mau pada ke sini ke saya dan langsung menuju ke Jakarta Barat itu di Pak Wiro ya, Pak siapa ya? Pak Wiro. Itu rencana untuk mengangkat apa? Ustadz Juma sebagai pimpinan. Jadi istilahnya mau membentuk suatu organisasi. Ya bagus kalau mau pada ke saya dulu, lalu dari saya langsung menuju ke Jakarta rencananya. Oh iya siap. Ustadz Abi, ini sebentar lagi mau beres nih pemancingan. Aku jadi panitia malah kabur, jadi untuk sementara aku turun dulu. Ya, makasih ya Kang Ali ya. Sami-sami. Makasih buat Ustadz Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sini ada Kang Mus ya. Assalamualaikum Mamangku Amang, Abi Amai, Bapak Ustadz Tohir, UTT Ustadz Tohir berarti ya. Kang Bam dan semua sehat berkah, selamat dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Robbana ya Robbal Alamin. Dijawab sama Samil, waalaikumsalam, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Al-Barokah pun sama, waalaikumsalam Kang Mus, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan Kang Mus, kalau kamu memang laki-laki, ayo naiklah ke sini. Kalau kamu nggak mau naik, berarti kamu bukan laki-laki ya. Saya tantang. Kalau kamu nganggap saya dulur dan menganggap saya saudara, naiklah ke sini. Temenin saya dan Bang Tohir ya. Bang Tohir udah di rumah sekarang? Iya, di rumah. Hari Jumat nggak kerja. Oh, pantes. Nggak gerilya dulu dari.
Jadi doanya juga Bang Tohir lah, saya udah mau tidak mau karena memang tadi saya terketuk. Saya kan udah 3 bulan sebetulnya sama Kang Bama itu di bahkan dimasukin di grup WA-nya gitu loh. Di Kang Angon tuh. Cuman saya kan saya ini mampu apa enggak gitu loh, gitu. Karena belum begitu paham lingkungan kan gitu. Dengan beliau tadi siang naik, saya kan kalau istilah punya utang tuh serasa punya utang kan gitu. Ya sudah, ternyata tadi alhamdulillah mencair. Dan beliau pun, saya kan gini, saya pengen dulu, gini loh, pemikiran saya seperti ini, apakah layak kayak gitu loh. Maka ternyata alhamdulillah ada sebuah kecocokan, dan hari Rabu kita mau beliau ngajak ketemu untuk berbicara lebih lanjut, karena nanti akan disettingkan secara teknologinya gitu loh. Jadi bukan hanya kita ngobrol di cara-cara itunya gitu. Jadi beliau memang sudah tertata ini. Dan ada ya berjuangnya gitu. Dengan ada yang dari TNI juga yang siap untuk ini gitu. Artinya karena mau tidak mau kita berbicara live terus, Zoom apalagi kuota dan sebagainya. Jadi berpikirnya memang gak hanya berpikir saya gini gitu. Jadi berpikir tentang mekanisme itu harus ditunjang dengan semua gitu. Jadi tidak mengambil sebuah gitu. Jangan sampai dimanfaatkan jadi konten saja gitu. Oh, kita bikin YouTube, kita bikin channel. Kalau itu mah berarti kerjaan itu nilai dakwahnya tidak ada. Jadi ada berpikir ke sana. Jadi gabung di GCC. Nanti gabung di GCC itu, Bang. Iya. Ada Dewan Syuro-nya gitu. Ya mudah-mudahan doanya aja. Karena memang saya rasa sekarang memang udah waktunya harus bergerak gitu loh. Karena udah betul-betul seakan-akan jadi gini, si setan seakan-akan menantang banget gitu loh, menantang. Kalau ya sudahlah, biar cakupannya lebih luas gitu. Makanya kan di situ ada ahli teologi semua. Memang mereka itu jurusannya di teologi semua, Bang. Betul, saya itu dan di situ ada ada teman saya 2 dari pesantren. Jadi dia yang dimasukkan. Ustaz, tapi banyak yang memahami tentang perjanjian lama, perjanjian baru juga. Gaya. Jadi situ saya pun belajar gitu loh. Jadi sambil ya gitu. Memberikan sebuah PR gitu loh, harus betul-betul mendalami lagi. Jadi ada tantangan gitu loh. Ada tantangan juga gitu. Untuk menambah wawasan. Kalau saya masih 0 keilmuannya, Bang. Loh, nol apaan? Betul. Cuman segi speak aja. Kalau saya kan orangnya wak gitu kan. Kalau sampean nyantai kan gitu. Ini ada artis kita ya. Baik sahabat-sahabat kita, mari kita sambut artis kita yang sudah terkenal baik di dunia dan di akhirat. Inilah Kang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amai. Alhamdulillah di bawah semua. Berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini Puma 33 yang susah naik belum naik nih. Di mana Kang Mus? Lagi di mana? Menuju di Jakarta Selatan, Abi. Wah, ternyata udah mendekat. Atuh. Ini dong, Main. Di mana mendiamnya almarhum Pak Kiai Jainuddin MZ di situ, Abi Amai. Oh, siap. Kalau masih lama main ke saya, itu udah deket di sana mah. Di mana? Purwakarta cuma 2 jam. Purwakarta dekat 2 jam. Dasar orang Sunda. Ngomong didinya katanya di situ 3 jam, di situ 2 jam. Serius sayang. Siap Abi Amai. Abi Amai numpang naras ini teh, numpang nanya. Wah, sama Ute juga. Numpang tidur pun boleh sini mah, bebas.
sedikit tergelitik sama Wawan yang inian apa? Ya, mana kita bisa ada yang menghidupkan orang mati. Iya, itu gimana sih definisinya? Kalau kata link enter itu harus dilihat profilnya, dia tuh sehat apa enggak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena definisi orang yang mengaji itu nggak seperti itu, Wak Amai. Ute. Tapi ini kok bisa seperti itu? Coba terangkanlah pada masyarakat ini. Itu udah tadi Bang Ter udah panjang lebar. Coba Bang Ter jawab dulu Bang Ter. Yang menghapus takdir dan menghidupkan mati itu. Artinya begini, mengubah takdir dan apalagi menghidupkan orang mati. Kalau itu kan kami tidak heran. Kami tidak. Karena apa? Karena sebuah keilmuan seperti itu, kalau Anda datang ke tanah Toraja, nenek moyang mereka bisa. Cuma bukan hidup. Hanya bergerak. Kalau hidup itu bohong. Karena apa? Kenapa kok saya itu bisa percaya? Kalau Islam yang mengatakan, orang Muslim yang mengatakan, itu adalah pendusta. Kalau selain daripada non-Muslim mengatakan seperti itu, bisa jadi. Cuma bukan menghidupkan. Contohnya, yang banyak terjadi kemarin, 3-4 bulan yang lalu, ada istilah spirit doll. Pernah dengar spirit doll, boneka bisa bergerak? Yang lagi booming golongan artis, yang mana itu diimpor dari Thailand. Seperti itu. Seperti itu. Cuma yang seperti itu dalam pandangan agama Islam, ulama kita sudah mengatakan seperti itu. Al-isti'anatu bil arwahil arodina biwasitatir riyadati wa qiraatil azaimi, dengan cara riyadah dan membaca jampi-jampi itu bisa jadi. Karena apa? Karena kalau syaratnya keluar daripada syariat, maka yang berperan itu adalah jin. Al-isti'anatu bi arwahil arodina, yakni dengan jin. Arwah-arwah jin. Itu kalau dengan meditasi atau dengan riyadah keluar daripada syariat akan terjadi. Masuknya sihir. Karena kan? itu sebuah masuk nanti kepada sihir. Jadi kalau belajar seperti itu orang Muslim otomatis membuang syariat. Satu, sudah membuang ketauhidan kepada Allah, maka disitulah ada kata-kata bisa merubah takdir. Maka merubah takdir itu bisa membuang satu keimanannya, tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Karena sesuatu, bahkan daun yang runtuh pun, yang runtuh itu tidak mungkin kecuali sesudah dipastikan oleh Allah. Itu ayatnya kan begitu. Nah, jadi kalau fenomena seperti ada orang yang mengatakan seperti itu bisa jadi. Cuma bukan menghidupkan ya, bukan menghidupkan. Cuma menggerakkan dengan menggunakan jin, menggunakan sihir. Nah, cuma kalau Muslim bicara yang seperti itu namanya pembohong atau pendusta. Karena apa? Agama tidak bisa mengartikan seperti itu. Bisa seperti itu pun kalau karomah, kalau apapun itu sulit. Karena orang yang ahli ibadah, orang ahli syariat, itu pun tidak bisa disengaja, tidak bisa dimaksud, tidak bisa ditentukan. Kalau dari non-Muslim, bukan dari orang Islam yang bicara, oke-oke saja. Contohnya di Thailand banyak. Nah, maka saya menemukan ibarat di dalam itu Ustaz Abi Ahmad di Fathul Wahab. Di Fathul Wahab Anda bisa cari itu. Jadi kalau keluar dari bukan orang yang ahli syariat, maka itu dikatakan sihir. Bisa jadi bisti'anatil arwahil arodina. Itu yang kami temukan. Jadi kalau orang Islam mengatakan bisa seperti itu namanya dobol. Jelas ya. Kalau dari luar Islam, no problem, siapa yang mau ngurus. Cuma ada bisa menggerakkan. Buktinya dulu spirit doll.
Spiridon itu orang yang bodoh. Artis-artis yang bodoh itu dikasih minum susu. Kok bisa boneka dikasih kamar khusus sampai beli-beli boneka 10 juta, 20 juta. Nah, itu 4 bulan yang lalu sudah ada fenomena di Indonesia. Untung tidak sampai merajalela. Korban perfilman itu, Ustaz. Memang nyata itu di Thailand itu yang banyak terjadi. Iya, cuman kalau yang ini kan detail. Jadi saya pun download videonya, detail menceritakan bahwa ada orang Iran, orang Indonesia tinggal di Iran, meninggal udah 3 hari, udah dimasukkan ke peti, gitu loh. Lalu dia melihat fotonya, lalu dia langsung ke langit, ke Lauhil Mahfud, menghapus dulu tulisan takdir Lauhil Mahfud, lalu dia hidupkan gitu. Jadi artinya ini mah jelas dia tuh mengatakan menghidupkan yang mati, menghapus takdirnya gitu loh. Dengan pertolongan Wasemar gitu loh. Yang dia mengatakan pertolongan Wasemar itu loh. Nah, sementara Semar itu ya kalau kita lihat dalam dunia pewayangan sekalipun gitu loh. Semar itu tidak ditugaskan untuk hal itu kan gitu. Apa sih mana Semar? Satu, Semar itu hitam badannya, terus mukanya saja putih, kan gitu ya. Terus ada puncung satu ke atas, artinya kan gitu. Hitam itu bagaikan kamu dipandang jelek oleh orang lain sekalipun, tetap kamu tuh harus mempunyai sebuah hati yang bersih. Kan gitu. Maka disimbolkan dengan kuncung satu ke atas yang ini jadi jambul kayak Bang Pernah Ali gitu kan. Itu simbolnya kan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Maka di situ dia digambarkan ada kantong Semar gitu loh. Artinya dia kemana-mana tuh haus dengan ilmu. Gitu loh. Haus dengan dan lain sebagainya. Artinya cerita Semar kan tidak seperti itu. Gitu kalau kita mau membandingkan ke sana. Begitu, Amai. Saya pernah debat sama orang seperti dia dan sama Wamai, orang sana juga. Dan saya habis ibarat kata dia dinasihatin ini itu masuknya sama Wamai ke inian ke Semar itu juntrungannya. Saya tegaskan, saya nggak mau nurutin situ karena situ nurutin dia. Saya punya Allah, saya punya Tuhan tersendiri. Kalau kamu mau ke situ silahkan, saya mau ibarat kata dengan keyakinan saya sendiri. Cuman sayangnya saya 5 waktu, kamu berapa? Kan begitu. Ya. Cuma secara hari nyekek botol gitu, nyekek botol. Itu nasihatin saya sambil nyekek botol dan di situ ada statement kayak gini loh, Wamai. Di situ dia ngomong ada ustadz yang datang ke rumah saya suguhin hamar dan di situ si ustadz itu untuk untuk menghormati si ustadz itu minum. Lah, saya yang mengharamin. Tapi itu orang ya untuk untuk menghormati nggak apa-apa. Saya bilang saya nggak mau. Ustadz mana sih sini? Bilang sama saya dan ngomong dulu sama saya bilang gitu. Wah, Amai, sini ngajinya di mana? Mau ustadz siapa? Mau kiai siapa? Hadapin nama saya bahwa khamar itu haram. Nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa. Apalagi ini berstatement bahwa dia bisa menghidupi orang mati. Dia siapa? Ya, makanya kan di situ Bang, itulah yang namanya toleransi kebablasan dalam mengertikan sebuah analisa dalam agama. Jadi kita toleransi itu bukan ikut partisipasi. Itu namanya toleransi. Tidak menghujat apa yang dilakukan oleh orang itu toleransi dalam diri kita. Terus itu yang mengertikan ini penghormatan ya tidak ada karena penghormatan itu halal kecuali mati. Itu yang dinamakan darurat. Itu yang pertama. Nomor 2, kalau ada orang yang menghidupkan orang mati, kita sejarahnya dalam Al-Quran, mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati Lazarus
yang dihidupkan oleh Nabi Isa itu biidznillah masih minta izin kepada Allah. Itu pun nggak selamanya, berapa hari mati. Itu pun cuma satu kali. Kan sebuah mujizat kan gitu. Itu hanya menunjukkan sebuah mujizat kan, ya. bukan dan setiap turunnya orang kepada Nabi gitu ya. Semua, kan gitu. Nah, Betul, yang sekarang. Amai. Tapi sekarang kalau ada orang yang mengatakan begitu, ya hanya otak cerdas, otak sehat yang nggak percaya. Kalau ya disinilah butuhnya kita. Itu. Makanya gini Bang, kita kembali ke porsi agama dulu ya. Artinya makanya apa sih agama kan gitu? Wad'un ilahiyun sa'iqun lidzawil uqulis salima. Jadi agama itu adalah aturan dari Allah untuk siapa? Untuk orang yang punya akal sempurna. Jadi kalau orang apa ya nggak mau menerima tentang pelaturan dan Allah yang kuasa, berarti dia nggak sempurna akalnya. Boleh kata orang gila, ODGJ kalau sekarang. Ya kenapa? Kalau kita mau kembali ke sana gitu. Karena kata Allah, waktu ilahi ikun lidawil ukulis salimah. Agama itu aturan yang akan diterima, gitu loh. Dan tidak akan mau menentang agama itu sendiri sepanjang dia mempunyai akal sempurna. Maka Allah sering menyindir. Ya ulil albab, Pak tabiru ya ulil absor. Kalau kamu punya otak gitu loh, kalau bahasa kasarnya kan seperti itu. Iya, punya kepintaran ya. Apalagi bisa gitu. Makanya kan begini, intinya setelah saya teliti dari baca-baca, kenapa sih kisah-kisah dahulu itu diceritakan dalam Al-Quran? Seperti mukjizatnya Nabi Isa, diceritakan lagi bahwa hanya satu kali terjadi. Itu pun menunjukkan bahwa bagaimana zamannya Nabi Isa dulu, perdukunan sudah merajalela sehingga dijadikan dewa. Sehingga lahirlah seorang nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, tanpa seorang ayah. Kenapa? Karena mempertuhankan perdukunan. Itu besar poinnya. Dan saya itu mengerti akan dari arus ini sama arusnya si Daus Bobo. Ini perdukunan, sihir, atau dari kata mukjizat. Mukjizat diturunkan kepada Nabi lah. Kalau sihir itu orang-orang yang kurang beres otaknya. Dan sama seperti orang kekurangan otak si dukun ini. Memilih yang mana gitu loh. Dan dari arus ini saya bisa bisa bernarasi, ini orang dari mana sih? Gunung mana sih? Gini Kang Mus, kalau si itu ya mohon maaf, saya ada statement terbaru dia bahwa Al-Quran itu turun sebelum Nabi Muhammad ada pun sudah ada katanya gitu. Nah artinya tahun berapa lah, tahun sebelum mana gitu. Artinya gini loh, logikanya kan Allah tuh gini loh, satu Injil diturunkan ke Nabi Isa gitu, Taurat diturunkan ke Nabi Musa, terus cuma Al-Quran itu diturunkan ke Nabi Muhammad. Lalu ketika berstatement bahwa Al-Quran itu ada sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada Al-Quran itu loh. Dan ilmu perdukunan itu udah ada dalam Al-Quran gitu kan. Betul. Nah, artinya ini bahkan dari begini Wamai, dari turunnya Nabi Adam itu udah tertera. Tapi kalau percaya di situ Nabi Muhammad duluan dong. Ya, iya. Gitu. Nah, dari situ logika yang enak toh. Tinggal ngimanin siapa dulu gitu. Ini jangan ibarat kata mengobati apa membangkitkan orang yang meninggal. Coba kaji dulu yang benar. Udah tua, kasihan umur. Mudah-mudahin. Dan disitulah setan gini loh. Saya ingin membaca sedikit gini nih. Di Syekh Nawawi Al-Bantani nih. Kitabnya kitab Riyadul Badi'ah di sini halaman 90. Ada gini loh. Khotimatun yang bagi likuli syahsin ayyaksida bijami amalihi wajallahi qad hatta yakuna minal mukhlasina wa illa bahwa min ahli riya alladzina yal'abu bihimus syaitan wala yajiduna li amalihim thawaban yaumil qiyamah. Artinya gitu loh, kata Syekh Nawawi, kenapa kita diharuskan untuk berbuat apapun itu ayaksida
bijami'i a'malihi wajhallah qad, untuk hanya Allah saja yang kita tuju, tidak ada yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya nggak seperti itu, maka dia akan dijadikan orang-orang yang ahli riya. Apa sih ahli riya? Alladzina yal'abu bihimus syaiton. Orang yang setiap perbuatannya, ucapannya, apapun itu, mau usahanya, yal'abu, akan ikut serta gitu kan. Kalau la'bun itu kan main-main ya, Bang Tanya. La'ibun itu kan main-main, permainan. Artinya akan ikut mempermainkan rasa dia, logika dia, pemikiran dia dengan setan gitu loh. Maka kita kan diajarkan semua aktivitas kita diawali dengan doa supaya tidak ada yal'abu bihimus syaiton. Coba kita pikir orang yang memfasilitasi, membackup dia, orang berpendidikan loh, nggak mungkin jadi pengacara kalau tidak punya pendidikan tinggi. Tapi kenapa kok logikanya dia masih mempercaya gitu? Ini yal'abu bihimus syaiton kalau menurut saya. Karena di situ setan bermain gitu loh. Kaprahnya di mana? Salah kaprah. Jadi bukan salah paham kalau dia menurut saya mah paham salah gitu loh. Kalau salah paham kan gini, saya ketemu Bang Thohir, terus saya tuh gak negur sama sekali. Nah, kata Bang Thohir, Abi Amai kenapa sih? Apa salah saya, kata Bang Obama. Nah, lalu saya gak negur Bang Thohir itu karena saya gak melihat sama sekali ada Bang Thohir. Nah, ini kan salah paham. Saya nggak merasa ada Bang Thohir, maka saya nggak negur. Bang Thohir merasa saya nggak negur, apa salah Bang Thohir? Ini salah paham loh. Jadi satu kejadian yang dua-duanya punya pemikiran yang berbeda karena gitu loh. Peristiwa itu beda persepsi. Kalau saya nggak negur Bang Thohir atau saya tuh monyong nggak nanya-nanya Bang Thohir, padahal sakit gigi memang itu. Lalu Bang Thohir punya pemikiran, Abi Amai kok kenapa ya? Apa marah kepada saya? Nah, ini kejadian yang sama dengan versi yang berbeda, maka menjadikan salah paham. Tapi kalau paham salah, ya itu seperti itu. Saya sih berkesimpulan begini, Abi Amai. Orang yang seperti itu, yang taruhlah dia bawa-bawa Semar, ini orang kemana arahnya? Saya sih bisa memikirnya ini tokoh pewayangan, dan pewayangan pun ada simbol. Kalau kata saya tuh simbol, gitu Abi Amai. Kira-kira setuju apa enggak? Ya gimana? Tapi kalau dia dengan mengimani, kalau saya kayak ibarat kata saya mau klaim salah seperti itu. Iya. Kalau mengimani yang benar saja. Jadi anggaplah kayak gini, tolong ngaji dulu, apa ke pesantren, apa kemana, kan bisa nanya-nanya gitu. Bukan seolah-olah kayak koran yang dibaca langsung mengerti, kan begitu Abi Amai? Iya. Nah, dan yang kalau lebih di parahnya nggak bisa seperti itu. Gini loh, yang lebih parahnya beliau mengklaim bahwa pengobatan dia, perdukuhannya, ilmu dia itu dari Al-Quran. Nah ini loh, ini yang lebih parah, mengklaim bahwa perdukuhan itu dari di Al-Quran itu ada. Betul. Itu. Nah, ya Bang Thohir, gitu kan? Itu loncatan yang ini kan, kalau mengklaim seperti itu. Betul. Dan saya sih percaya karena dari Al-Quran saya mengimani Al-Quran. Dari segi Al-Quran itu apapun ada, mujarobat apa segala macam, tek-tek pengeklah, semuanya ada di situ, tapi nggak klaim seperti itu. Betul nggak Abi Amai? Iya. Bahwa menghidupi orang mati dari Al-Quran. Gini Kang Mus, apa yang disampaikan di Al-Quran itu tidak semuanya perintah. Awas loh, kan gitu ya. Nah, nakustu alaika asral kosos. Nah, Allah itu ada kisah-kisah. Umpama ketika diceritakan Fir'aun, gitu kan? Di sana Fir'aun mengatakan bahwa ana robbukumul a'la. Apakah kita harus mengikuti bahwa harus mengakui sebagai Tuhan yang dari ini enggak? Artinya apa yang ada di Al-Quran itu enggak semua petunjuk. Kalau semua petunjuk berarti sama dengan kita bikin nama. Nah, di Al-Quran ada musyrikin. Nah, nama kita udah musyrikin, Muhammad musyrikin gitu kan. Muhammad Jahanam gitu kan. Karena itu di Al-Quran gitu, Kan enggak semua apa yang di Al-Quran itu sebuah perintah gitu loh.
Iya. Tapi ada juga yang semasa kayak begini. Oh, kalau mau nyunah, nama nyunah Sunnah gitu. Bernama Sunnah, ya udah Muhammad lah. Kalau nggak Musa, Daud apa siapa? Ah, masuk dah tuh Makanya seperti itu Abi Amai. Gimana? Bang Tebu. makanya yang seperti itu, Bang, kita tidak heran ya. Ini yang mengatakan itu semua yang dari Allah, mengambil dari kata-kata Allah. Itu kan sudah ada dalam Al-Quran, itu bisa menambahkan keimanan kita bahwa di Al-Quran sudah tertulis itu. Fawaidul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim. Lilladina, orang-orang yang menulis sebuah kitab atau catatan apa, bi aidihim dengan karangannya sendiri. Summa yaqulu hadza min indillah, dan ini mengatakan dari Allah. Nah, disitulah Betul. dia taruh bisa manangkodilan. Dia sudah mengatakan menukar agamanya dengan harga, menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Itu sudah ada. Jadi kita harus hati-hati di situ. Semua mengatakan ini dari Allah, ini dari Allah. Bahkan sudah dikatakan oleh Nabi. Bahkan dia itu man fasarul Quran bil ra'yi. Kayak gitu. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan cara-caranya sendiri, oleh tabawa mengadu finar, maka siap-siaplah di neraka tempatnya. Itu yang kita harus garis bawahi. Nah, jadi dengan adanya yang seperti ini, kita memantapkan diri bahwa Al-Quran lah yang paling benar, agama Islam ya yang benar. Kenapa? Karena sudah tertulis fenomena yang seperti ini dalam Al-Quran. Itu. Dan gini loh, bahkan Allah tuh gini Bang Tohir, ketika orang-orang mengatakan bahwa bisa seperti itu, Allah pun coba dilihat di Al-Baqarah 23-nya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kan seperti itu ya. Kalau kamu memang meragukan bahwa Al-Qur'an ini dariku kata Allah, yang telah aku turunkan kepada hambaku, fa'tu bi suratin min misli. Coba datangkan, bikin sama kamu satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Dan wad'u syuhada'akum, panggil semua kegeden-kegedenmu, panggil semua apa ya raja-raja apa penggede lah gitu, profesor-profesormu, kan gitu. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar, itu sudah ditantang sama Allah. Emang fenomena itu benar. Apa yang sampaikan Bang Tohir tadi, fenomena itulah yang terjadi sekarang. Maka kalau kata Bang Ali tadi, Bang Ali, maka sekarang udah kembali ke jahiliyah itu ya itu. Jadi bukan jahiliyah dalam teknologi, tapi jahiliyah dalam berpikir tentang ketuhanan gitu loh. Ya. Dengan penyampaian pemerkosa ayat-ayat. Iya. Nah, ya, makanya kan banyak sekarang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya sendiri, tanpa panduan-panduan keilmuannya. Itu yang sangat bahaya, dan itu pun terjadi di negara kita. Seperti kasus-kasus yang kemarin dengan minta maaf kepada putrinya Kiai kita di Lirboyo. Itu saya reaction itu. Itu saya reaction yang bilang tahu itu. Saya reaction Iya. Itu sebuah fenomena yang membagongkan bagi saya. Kenapa? Karena dia mengomentari orang keilmuan, kan gitu, penyampaian secara ilmiah dikomentari tanpa menyuguhkan sebuah keilmuan, kan gitu. Nah, cuma begini, yang saya pahamin, yang saya gak habis pikir ya, kalau dimaafkan oleh yang bersangkutan, oleh Bu Nyai, ya oke lah. Cuma sekali mereka yang menjadi tokoh publik, bahkan pegiat media sosial, kok ada pemikiran seperti itu sih? Apakah dia gak tahu? Sehingga mengkritikin tafsir Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran mengatakan selangkangan. Nah, ini kalau bukan karena kalau bukan karena etika dari pemikirannya menafsirkan Al-Quran, kalau memang dia Muslim, saya nggak tahu Muslim tidaknya. Itu kan dengan logika, seakan-akan nggak setuju Al-Quran menerangkan jannatun tajri min tahtil anhar atau aswajun mutahharatun. Kok Islam membahas selangkangan toh? Dari mana dia? Makanya golongan mereka itu yang banyak mengatakan
menganalogikan penafsiran Al-Quran dengan logika. Iya. Ya itulah maaf ya kalau merujuk dalam hadis itulah taulahi neraka. Man pasarul Quran biroihi falyatabawa maqadahu minan nar. Ini bukan kata saya, ini hadis yang sahih. Barang siapa mengartikan, menafsirkan Al-Quran dengan logika biro'i, maka falyatabawa maqadahu minan nar, kata Allah, silakan kamu bikin tempat di neraka kamu. Allah kan itu. Ya itu calon neraka kalau memang dia gak bertobat loh, punya pemikiran seperti itu. Walaupun makanya Bang Abi, secerdas mereka, setokohnya mereka, apakah mereka salah? Apakah mereka hilaf? Ayo kita pikir. Ya. Lah, sakit itu Pak. Perlu rawatan dan ruatan. Global. Lah ya makanya Kang Mus, kalau saya ada di rumah mereka selalu saya disudutkan walaupun sendirian ngomong terus. Tetap. Saya sangat Bang Tohir lah. Oh, saya percaya kalau misalnya. Kalau Bang Tohir itu gini loh, ketika disebutkan orang dia tuh tahan dengan emosi gitu loh. Artinya ngeyel. Kalau saya nggak bisa, orang udah ngecengin saya, udah lu mau apa? Bener. Saya lagi apa ya Pak saya. Betul. Tapi ditantangin orang Garut ditantangin. Oh. Enggak, jiwa penakut kayak gini. Jangan diikuti kamu. Jiwa penakut sampean tak bisa mengendalikan emosi. Kalau saya nggak bisa. Saya dengan sahabat saja dulu ketika saya sakit, itu kan sahabat. Bahkan saya ngaku guru lah, artinya beliau pun ustadz. Tapi ketika berbicara keilmuan yang saya, ketika saya yang lost control, saya ajak berantem. Wah, apalagi dengan orang yang nggak kenal. Gelut lagi. Iya, saya juga begitu, Abi Amai. Iya, kalau nggak masuk ke otak saya apa yang diajarkan sama kiai, ustadz yang saya kenal gitu. Lah, kok begini? Ya udah ribut aja dah. Puyeng-puyeng. Kalau Bang Tohir di situ loh, saya sering melihat Bang Tohir ketika bersitegang dengan siapa, kan di room kita pun sama ya, ketika di Bang Ajar pun kadang-kadang kan ada sisi debat gitu kan. Nah kalau dia justru ngeyel gitu, mancing-mancing emosi dia, jadi orang tuh tambah emosi ke Bang Tohir. Tapi hebat loh, Bay. Bener hebat. Saya nggak bisa. Orang hebat bisa mengendalikan emosi. Jadi dia naik kemanapun dia mah ngikuti arus gitu. Kalau saya udah ditaruh, apalagi kalau berbicara hukum dan logika, saya nggak bisa. Wah, struggle gitu. Fighter gitu. Kalau Bang Tohir kan justru mempermainkan emosinya gitu loh. Jadi dipancing-pancing lebih emosi. Kalau udah emosi memang orang nggak kontrol. Ini saya ya. Kalau sudah emosi nggak kontrol, sepintar apapun kita, udah nggak jelas itu bahasan tuh. Kalau istilahnya kalau sudah digini-ginikan, empuk itu hilang semuanya. Ya. Makanya sering begini. Sering ngapain kita berdebat masalah itu? Kita sendiri-sendiri. Lah, saya bisa berhenti kalau mereka tutup akun. Itu prinsipnya. Karena dia menyebarkan keilmuan, ke istilahnya pendangkalan akidah lewat akun YouTube. Tetap saya dan teman-teman akan buat akun dan mengkantornya dimanapun saya berada. Di room siapapun, kalau dipersilakan naik. Kenapa? Betul. Karena kita itu berdiskusi. Kalau Anda terima, oke. Kalau nggak diterima, mungkin satu orang yang menerima dan sadar, itu sudah alhamdulillah. Karena apa? Yaitu kita hanyalah menyampaikan. Sedangkan yang memberi kecerdasan untuk pindah, untuk berpikir, hanyalah Allah yang menunjukkan itu. Nggak kena sekarang, maka setahun akan merasakan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Bravo Abi akan Aman. haus kebenaran gitu, Ustaz. Berapa Bang Tea? Seperti saya yang bodoh itu ya. Kan enak gitu bertanya, berdialog, nggak asal ceplok gitu. Aduh, ini orang gimana ini? Coba nanya-nanya dulu kayak apa gimana ini mah nanyanya ke orang-orang yang dobol, yang kurang apa ya, kurang sesenti apa ngegijleg kayak otaknya ya nggak masuk. Cuma ya itu, kalau kita seperti Ustaz Abi Aman, kami percaya beliau ngomong pun bukan karena otaknya. Karena tradisi ulama-ulama kita nukila semua dari Betul, Pak. penerus-penerus. Itu. Karena apa? Problema yang seperti ini bukan terjadi sekarang. Mulai dulu sudah ada. Mulai dulu sudah Dari ada. abad dulu udah ada, benar Pak. Iya. Udah pasti itu. Karena turun temurun gitu. Saya lumayan Makanya juga kami, Ustadz, gurih itu cara penyampaiannya, dialognya gurih. Ini orang, aduh, aras langit bisa tahu, bisa menghapus. itulah yang itulah kalau saya teliti Ustaz Agama, mudah-mudahan benar. Kalau salah benarkan. Itulah yang dinamakan penyimpangan ilmu tasawuf. Iya. Betul. Makanya saya teliti itu Bang Ustaz Jamai. Dalam hadis apa itu? Al ilmu bila sahin fasaihu saitonun. Itu Hadis, ilmu tasawuf. Iya. Saya itu mendekati ilmu tasawuf. Kenapa? Karena kalau ilmu tasawuf itu, kalau kita ilmu syariat, kalau sudah mengatakan kaidah usul fikih, mustalah hadis, sama itu kan bisa menjadi mujtahid. Walaupun kita belajar itu. Kalau ilmu tasawuf tanpa guru menganalisa sendiri, itu yang terjadi. Maka setan yang memberi petunjuk dikiranya Allah. Makanya itu saya itu lebih cenderung masih 70% hakikat dari ilmu tanpa guru, seperti ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu torekot, maka gurunya setan. Makanya dibutuhkan mursid yang benar-benar mursid. Itu kalau di ilmu torekot. Itu yang saya tahu. Karena Bang Abi Amai ahlinya itu. Allah. Setuju. Apalagi ya Ustadz Google, Ustadz YouTube kan banyak itu. Tinggal dibuka. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Ahlinya ada, ahli fikihnya ada, Qur'annya ada, Hafiznya ada, tolong tanya. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu kan ustadznya Ustadz Google, al YouTube, al Google. Aduh. Jangan seperti itu, Babang Wawan. Padahal ya Ustaz Jamai, sejarahnya Imam Syafi'i untuk menentukan satu hukum atau Imam Bukhari mencari kesahihan hadis itu membutuhkan berapa waktu berjalan. Iya. Dari Bahkan kotanya 1000 orang Madinah. ditanya untuk menentukan haid saja kan Imam Syafi'i itu 1000 perempuan di kota Mekah tuh ditanya semua kan gitu. Gitu. Itu pun masih ada kol hadis, kol kodim. Iya. Masih seperti itu. Kalau kita hanya mencari di Google udah dianggap ini. Apa nanya apa Kipran? Nanya dukun dibilang ajimat. Ayo naiklah. Dikasih ajimat, dibagi ajimat. Nanya ke saya kasih ganteng Kiprana, sama seperti Ustadz Thohir tuh. Tanya sama Ustadz Thohir, pasti pulang ganteng. Iya, begini. Pasti ganteng sama gunting. Iya dong, seperti itu. Tapi dia sendiri bukan jiwa. Ya, rambutnya ya. Tukang cukur. Wah, emang gimana sih? Itu namanya bunuh diri, wah Amai. Bunuh diri dalam kegantengan. Alhamdulillah.
Makanya sekarang itu Ustaz Thohir Abi Amai, langsung. saya mau turun dulu. Ustaz, Ya, saya mau sama-sama. beres-beres. Sama-sama sudah lama ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abi Amai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Non. Begitu juga kami pamit Ustaz Abi Amai ya. Siap, saya pun akan tutup karena ini udah 2 jam. Diberi berkah dan kita Oke, terima kasih ya Bang Thohir dan sama-sama semuanya ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semuanya ya di Soko Limo TV. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir ya, buat Bang Thohir, buat Ustadz Bang Ali, juga ada dari Kang Mus dan semuanya ya yang telah hadir, karena saya nunggu Bang Pradana Ali nggak mau naik juga di room saya. Mungkin kalau room saya mah room pinggiran, room kaki 5 ya, nggak bisa menjadi bintang 5 ya, nggak apa-apa. Saya pun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa bahagia. Jangan pernah memikirkan orang yang tidak pernah memikirkan kamu, karena itu sia-sia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.